Hadirin sekalian rahimakumullah, baiklah saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang ibadah haji. Ini kalau acara ceramah ni lah ujung-ujung ni nak bertanya. Setiap ceramah ni lah agak ujung, tambah acara siang. Kira-kira lo dia menggal makan lo kamu. Hah? Ini agak rawan bahasa ceramah ni kan. Ini amal lo makan, nak merupu ini lo makan kan. Kalau dia makan, ini galak pula tekan tu, sama dia nyambung. Jadi ibarat lagu tadi, kita ceramah ni walaupun pandak, yang sedang-sedang saja, hanya masih nyambung, gitu kan. Kira-kira pacak disambung kah kira-kira tu nah? Kalau ceramah masih nyambung lemah, sama dia nyambung lagi berat. Aku berjijih lama hanya dia nyambung lagi kan. Sebab alhamdulillah karena dia lagane aku lah di dasing lagi lah keluarga ku dewek bahkan nambah dia berada di sini, jadi anggaplah aku ni berjijih ni bukan ceramah. Kalau ceramah ni sebenarnya yang lebih pantas banyak. Ada dia senambung lagi aku ke Haji Effendi kecek kemari. Kalau cuma nama Effendi tu memang belagak kalau dia macam. Ada ke Haji Ashar Tetapi izinkan Ananda di sini anggaplah ya anak ponaan akan menyampaikan sedikit ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan dapat yaitu memberikan motivasi bagi kita di dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, 3 hal saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. 3 hal ini insya Allah ini jam 9:30, mungkin jam 2 selesai. Ada serius aku tuh. Jadilah bu aja. Ya, yang pertama yaitu satu hal. Itu apa dia tujuan kita ibadah haji itu? Yang pertama, hikmah daripada ibadah haji maupun ibadah umroh. Yang pertama, ibadah haji dan ibadah umroh ini adalah sebagai pembuktian kita bahwa kita ini umat Nabi Muhammad. Nah, umat Nabi Muhammad ini kita tidak cukup hanya sekedar batas syahadat saja. Dalam rukun Islam itu kalau nak batas syahadat saja mudah gampang. Hanya syahadat ini empai batas aku anggau. Terus aku anggau. Ngaku galak hanya dia bukti. Selagi ngelanang aku cinta kamu empai sebulan 2 bulan bini nak dibeli kabedak pipa saja emberes. Empai 15 bermain ke 10.000. Hanya amunnya dia memang cinta nian, minta 10.000 njul 300.000. Itu artinya pembuktian dari realisasi kecintaan kita, terlebih-lebih cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus membuktikan tanda cinta kita kepada Rasulullah? Dikarenakan kalau kita baca sejarah dari sirah nabawi kehidupan Rasulullah itu, sepanjang hidup Rasulullah, dari Rasulullah lahir, kemudian diangkat menjadi Rasul, kemudian Rasulullah meninggal dunia. Kalau kita nak membalas pembuktian kecintaan Rasul kepada kita, kata Imam Haddad, mbak ujung tai kuku dek kasama, dek tahu nyameri lo mana cinta Rasulullah kepada kita. Dek tahu. Jauh dah. Bahkan disebutkan kita ibadah haji maupun ibadah umroh lah rapat ke KCK, kita datang ke tanah Mekah itu, ke Madinah itu, isan di tanah air kita ni, isan di rumah ni, ngisut ke sana, belum tahu nyameri. Ngisut tanpa ini naik kapal terbang kan. Ngisut lah. Ngisut. Berarti ngisut tu duduk. Kita duduk ngisut isan di rumah sampai ke Mekah lompacak nyameri bahwa Rasulullah cinta kepada kita. Di mana buktinya Ustaz? Terbukti Rasulullah itu sepanjang hidupnya ngajak manusia beriman kepada Allah. 13 tahun Mekah dan Madinah ngajak manusia, pala kita beriman kepada Allah, pala kita beriman kepada Allah, karena iman inilah salah satu tiket miftahul jannah untuk bisa membuka kunci surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa iman dia tahu. Maka iman ini adalah nikmat yang mahal. Ya. Nah, maka keimanan ini dibuktikan oleh Rasulullah ngajak, lo mana maka senang, lo mana maka bahagia di dunia wal akhirat, pala kita beriman. Tetapi sayang 1000 sayang, banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah walaupun langsung bertemu dengan para nabi dan rasul. Kita yang tanpa bertemu dengan nabi, tanpa bertemu dengan rasul, alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah ini kan. Nah kemudian di mana lagi bukti Rasulullah itu? Rasulullah sepanjang hidup termasuk yang terkenal sejarah Isra Mi'raj.
Isra Mi'raj itu Rasulullah ya, yaitu berjuang mendapatkan perintah sholat 50 waktu karena cinta Rasulullah lah keruan benang. Sampai diadang oleh Nabi Musa, umat Ka'bah itu dia sanggup melaksanakan sholat 50 waktu. Dia sanggup 50 waktu. Wah bayang kabok, 50 waktu. Sanggup dia kamu sembahyang. 50 waktu. 5 waktu lagi langat dingin. Ya. 50 waktu, tetapi dengan bukti cinta Rasulullah sayang kepada kita umatnya, tetapi Rasulullah SAW dengan diadang dengan Nabi Musa, juga minta lagi kepada Allah, minta dikurangi, dan pada akhirnya sampai berulang kali Rasulullah terakhir tinggal 5 kali diadang lagi dengan Nabi Musa, wahai Muhammad tinggal berapa tugas tinjoknya Tuhan? Tinggal 5 waktu katanya. Ai, njok kagi minta agi korteng ngagi Allah banyak umat kabakle deka sanggup melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya isan di 50 waktu tinggal 5 waktu. Jauh itu Pak. Itu apa kata Rasulullah? Ya Musa, akulah maluan menghadap Allah. Aku sampai maluan ini dikarenakan aku cinta dan sayang kepada umatku. Gila aku maluan menghadap Allah. Deka ngapu ulang lagi maluan agar umatku bisa maksimal melaksanakan ibadah ini tinggal 5. Aku disanggup pagi, akulah maluan wahai Musa. Dan ternyata mbak ini terbukti nian. Banyak jemaah dia sanggup melaksanakan sholat 5. Bukan jemaah sini, jemaah badah kami itu. Jemaah badah kami yang di sini, masya Allah. Sembayang 5 waktu kali. Sandi kening-kening ngekinaan kali penghuni calon penghuni surga. Calon gitu dia enggak bangga. 4 calon gitu. Rapat gagal tengah jalan. Ya. Nah, artinya lah dua bukti Rasulullah cinta kepada kita. Udah itu yang berikut tuh yang cerita terkenal Rasulullah cinta kepada kita ketika Rasulullah meninggal dunia. Itu apa yang dirupai oleh Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Bahkan malaikat Jibril ketika ya melihat Rasulullah ditarik nyawa. Oi Pak, kalau ditarik nyawa, nah berdasarkan kalau dia lah ditangguhkan oleh Rasulullah rasa sakit itu setengah, dia sanggup kita dicabut sakaratil maut itu. Ketika Rasulullah sakaratil maut, dicabut pertama kali, maka Rasulullah pingsan, dia ambil kaye. Kemudian malaikat Jibril itu males sama bahasa kita. Wahai Jibril, ngapa kabar benci ngina aku dide? Aku ditahan ngina kabar dicabut nyawa. Kemudian ditanyakan dengan malaikat Israel, wahai Israel, sesakit inikah nanti umatku dicabut nyawa? Au katanya, sesakit inikah? Lo mana bandingannya? Ibarat lo kambing dikelumaskan nganguk ke pucuk kulit. Luar biasa. Nah, maka Rasulullah, maka para penceramah-penceramah yang dia memang meresapi tentang cintanya Rasulullah itu banyak nangis menceritakannya. Lalu kata kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, wahai Israel, kalau sesakit inikah umatku nanti dicabut nyawanya, rohnya, maka tolong berikan setengah dari rasa sakit itu kepadaku, biar aku yang menanggungnya dan umatku tidak merasakan sesakit dari apa yang aku rasakan. Nangis kita kalau membaca sejarah ini Pak. Makanya jemaah kita banyak mati mudah. Adalah anak seminggu tahala-hala, halah. Oh ini mati-mati ketika kita itu. Oh tahala-hala seminggu. Nah itu tidak boleh pula kita seuzon. Karena ketika orang itu sakit, walaupun di jabalan, ikhlas lillahi ta'ala dia sakit itu, boleh jadi sakit itu adalah kebaikan baginya sebagai penebus dosa, sehingga meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Lah 3 gitu kan. Bukti Rasulullah. Kemudian yang berikutnya di mana lagi bukti Rasulullah cinta kepada kita? Ketika Rasulullah SAW ya, dalam dunia ini kiamat, maka manusia pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hari pembangkitan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali bangkit, ketika bangkit bertanya dengan malaikat yang ada di sampingnya, "Wahai malaikat, ini hari apa? Ini adalah hari pembangkitan, hari kiamat. Kalau ini adalah hari kebangkitan dan hari kiamat, mana umatku? Mana umatku? Mana umatku?" Ini cintanya Rasulullah kepada kita. Dia nanya ke dia, kita kudai pula kan? Tambah, mau bini kira-kira agak banyak juga. Mana bini ku agak kecil, nomor 3 tu. Nah ini kan, sama kita. Ada mana cucungku Hasan Hussein tadi? Ini yang kita tanya ke. Tetapi Rasulullah, mana umatku? Mana umatku?
Dan yang ketiga terakhir, bukti Rasulullah cinta kepada kita, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, ketika hari pembalasan, laudem pertimbangan, laudem penghisapan, ada ye di neraka, ada ialah di surga. Di neraka, di surga lama berjuta-juta tahun sampai Rasulullah bersama orang-orang soleh ya yang ada di dalam surga masih baik sedih, masih baik melamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghampiri, setelah menghampiri tadi ditanyakannya dengan Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, ngapa kabala ada di dalam surga, hanya kaba masih saja terasa sedih, masih saja kukinai murung. Tu apa kaba lupui, apakah nikmat yang ada di dalam surga ini kurang?" Nah, ini ya. Oh, itu ada catatan kalau kamu tuh. Ngadiri, apa namanya? Ngadiri tausiah ini, al-yauma nahtimu ala afwahihim. Ngice ayat tu lagi kiamat. Ngadiri majelis taklim. Dia kan apa? Untuk basah, ha? Tumpahin aja. Oh. Gila, dia kan apa? Ayat berkat itu. Sampai kemana tadi itu? Hah? Apakah kurang fasilitas nikmat ini? Tuh apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, nikmat yang ada di dalam surga ini sudah lebih daripada cukup ya Allah. Aku ngapu kaba masih ngelamun, ngapu kaba masih sedih ini. Aku ngelamun dan merasakan sedih ini, aku merupui. Nah ini aneh kan? Aneh ini. Saking cinta Rasulullah. Aku merupui masih giapu bagi banyak giapu lagi umatku ya ada tercelup dalam neraka tu ya Allah. Masih rupunya begitu dia melapulam lah di dalam surga. Jadi dia Pak Mak mau pas kita kan. Jadi dia Pak Mak tu pas kita. Dia melapulam, merupui. Ini masih dirupui. Hah? Berapa banyak lagi umatku yang masih ada di dalam neraka. Lalu apa maumu kata Allah? Nah ini berlaku syafaat tadi. Makanya kita tidak lajin berselawat. Ya Allah, aku mohon dengan redamu dan syafaatku. Nah, dengan redamu dan syafaatku, izinkan aku angkat ke aku ke neraka, buka neraka, tunduk ke aku, berapa banyak lagi umatku yang masih ada di neraka itu, tolong diangkat ya Allah, izinkan ia dengan syafaatku, kumasukkan ia bersama-samaku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sehingga diizinkan oleh Allah ditundukkannya ngage malaikat penjaga neraka. Satu tercangak, Pak. Oi, ini bayangan aku saja ini kan. Empai disingit kah dikit saja. Oi, kemari apa nanti itu tercangak dikit saja isan di sini sampai ke Empat Lawang sana. Dikit baik disingit kah. Ku kena dia cuma air lagar dia sudah. Ne undangannya dia kalau kan. Ada jam sana, jangan dituduh bahaya kan. Ada jam sana diangkat. Wahai malaikat, angkat umatku ya ada satu. Diangkat siko, diangkat siko, diangkat siko. Diangkat siko ditanyai, kau mengaku umatku? Ya Rasulullah. Tu apa alasan kaba bukti kalau kaba mengaku umatku? Wahai Rasulullah, aku pernah bersahadat ya Rasulullah. Mengakui bahwa engkau itu adalah utusan Allah. Kebila kaba bersahadat? Oh ya Rasulullah, aku bersahadat waktu nikah tulah. Itu pun aku nganing dan penuh dengan keyakinan kata para ulama, aku nganing di tengah laman bukan bergurunya. Aku ini ditiantik ngobrol katanya, amalah bersahadat sekali, dijamin dakhalal jannah, dijamin masuk ke dalam surga. Inilah ditanya kebil kabar bersahadat waktu nikah tulah. Berapa kali kabar menyebutkannya? 4 kali pingsan, sekali dimandikan, lah 5 kali berarti itu kan. Ke-6 pai bobos aku ya Rasulullah. Udah katanya mbak itu kalau kamu memang nikah yang mengucapkan itu udah ada tanda-tandanya silakan diangkat. Itu lampai modal nikah tulah. Cuma lama ini diperah kudai. Ladem di blendernya emang kesem. Ladem di blender kuda dan masuk mesin cuci kan. Nek modal nikah tadi bayi tadi. Diangkat lagi siko lagi. Kau mengaku umatku? Iya Rasulullah. Tu apa kau mengaku umatku? Aku pula sahadat. Terus cuman sahadat ini dia tembus-tembus lama mak tembus. Lu mana? Mulai diancak ka bukti tadi. Rupanya mama ini tadi antak ka mate tadi suka benar ngucap ka sahadat. Tadi deas dia putus-putus. As katanya. As ini kan. Cuka pantau kuda bininya asmara kalau ini katanya ada pesan kapo. Dipantau bininya kalau ada wasiat ini Pak. Dek puluh bubos ini. Cuka tunduk kaki ini astagfirullahalazim. Dek puluh bubos ini kan. Cuka tunduk kaki kan asal di 20 tembus ini kan. Akhirnya datanglah kancinya.
Kabak ruan dia kata, mungkin ada kebilan tini, mungkin ada wasiat katanya tini, maka di cepat mati oya denian wasiatnya kebilan dia kata kan. Udah kamu dek ke keruan, datang dia kancingnya ya akrab itu keruan kebilan tini. Saat buka tadi, kucikannya pika ancakannya askriteng tekelinto. Keruan askriteng asbaje kamu. Hah? Karena jemu mati ini berdasarkan kebiasaan, Bu. Akhir hayat itu berdasarkan kebiasaan. Maka kebiasaan kalau kita nak meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka membanggakan ninggal kita tadi. Kalau kita kebiasaan, kita lah tegalau banyak sejarah dulu musim nalo. Mati, masih dingin ibuku 1000 mimpi. Dulu, Mbak ini ada puluh jenis mati nih dia nginai apa dereu-dereu di HP itu. Apa itu? Slot. Di sini dia cuma main slot. Oh ini apa puluh main ke slot tuh namanya lagi busuk itu main ke slot busuk itu kan. Main skater, main chip. Pacak bae mati lu itulah puluh itu dereu pajam. Ya. Jadi berdasarkan kebiasaan, maka diceritakan namanya Sa'ban sahabat Rasulullah karena dia biasa pergi ke masjid itu subuh, meninggal di tina kagala segala amal itu, maka kebiasaan itulah nanti akhir hayat kita. Maka minimal kalau kita ibadah di dalam akhir ibadah kita minimal mengucapkan la ilaha illallah itu 3 kali jadilah. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul. Dan ketika kita udah zikir, kita berdoa, ibarat makanan masak padau ini itu pas berdoa tadi jadilah pula dikit bayi minta, tetapi lemak, nikmat, terti, dan sampai apa yang kita doakan tadi. Nah terus kalian rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, inilah bukti Rasulullah cinta kepada kita. Dari deretan cintanya Rasulullah kepada kita, ibadah haji dan ibadah umroh ini merupakan pembuktian ibadah kita kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah benci. Dan bahkan Rasulullah mengatakan, kalau umatku ialah ada mampu segala-galanya, jasmani, rohani, duit mampu pula dinda ibadah haji dan ibadah umrah, dia bukanlah dari golongan umatku. Ini ya. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, yang pertama adalah bukti. Nah, bukti kita adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah sebagai penyempurna daripada ibadah-ibadah yang lain tadi. Yang pertama. Yang kedua ini tujuannya adalah ingin meraihnya lah kata Mang Kasim tadi 60 apa Mang? Rahmat 80 rahmat Allah. Nah, untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an surat yaitu Al-Baqarah 218, 3 syarat yang harus kita penuhi. Innallazina amanu wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Itu apa 3 syarat? Pertama, iman kepada Allah. Nabi iman kepada Allah, syarat itu tadi. Iman kepada Allah lah kita beriman. Syarat yang kedua itu apa? Yaitu wallazina hajaru, berhijrah. Nah, karena ibadah haji ini adalah hijrah. Momen hijrah dari tanah air, sifat-sifat yang buruk yang kita laksanakan di tanah air ini, kita dibatak ke tanah suci, dihapus, dihabiskan sifat-sifat karo tadi. Dihapus kagale, dibatak ke sana gale, yaitu ke tanah suci. Makanya ke tanah suci ini merupakan bagian, yaitu ibadah yang kita latihan meninggalkan segala-galanya. Maka kata Mang Kasim tadi harus lillahi ta'ala.